Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalam wa ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafil ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ala ma hadakum li islam wa awlakum minal fadlil wal in'am wa ja'alakum min ummatin zawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum taqassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila sururu famsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersama-sama dapat hadir mengisi salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh dengan kemuliaan seperti siang hari ini. Semoga rangkaian amal ibadah kita mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita teladan dalam kehidupan sehari-hari, membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, khatib menghimbau khususnya untuk diri pribadi dan seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan kewajiban semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Karena apabila kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah telah menjanjikan untuk memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah menganugerahkan rezeki yang tidak terduga untuk kita semua. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ibkar wal Ibtar bima ya'muru bil ihsan wa yanqur lillahu min har a'mar menjelaskan tentang 5 golongan orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Qalu wa aksaru may yuhsali alaihi su'ul khatimah wa izatu billah wal mutahawinu bis shalah wal mudminu li syirbil khamri wa aku liwadilaihi wallazi yu'zil muslimin
wa kadzalikal musirruna 'alal kabair wal mau'iqat alladzina lam yakubu ilallahi minha. Yang artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan memperoleh su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal seperti ini. Su'ul khatimah adalah meninggal dengan cara yang tidak baik, adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat, orang-orang yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi saudara muslimnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu bihil adlu yaumal qiyamati min amalihi shalah, fa in salatuhu faqad aflaha wa anjaha wa inna fasad khaba wa khasira. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, golongan kedua adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haraman. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita dengar atau membaca berita-berita di media bahwa seorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat terlarang yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan meminum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti dari minum minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan husnul khatimah. Golongan ketiga adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Anas bin Malik, Su'illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabiril qala al-isram qulu billahi wa uququ walidain wa qatlu wa qalun nafsi wa hadidatun zaur. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, dosa besar adalah yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal apabila perbuatan durhaka kepada orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa yang besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran kita ke dunia melalui perantara mereka, terutama ibu, yang dengan jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat besar. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidaini hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fi salluhu fi amalin anil
kurli wali walidayka ilayya masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada kalian manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, golongan yang keempat adalah mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi saudaranya yang muslim. Menzolimi orang lain memang bukan persoalan yang sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seorang hamba terhadap hamba lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an sebagaimana berikut: wa amma zulmul ladzi la yarzuqukumullahu fajulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim bin ba', yang artinya adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, golongan yang terakhir adalah golongan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar, mungkin dalam istilah Jawa ada molimo, yang artinya adalah madon, berzina, mendem, mabuk-mabukan, main atau berjudi, madat, pecandu narkoba, dan maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang haram sangat jelas ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali sayatin fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti ini tanpa bisa diingatkan oleh siapapun, maka orang seperti ini dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita diberi husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal barru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu la ilaha illahu fa'budu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allah